Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkarnaini Deli Maulana SPD, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Matangguli. Hari ini kami akan melaksanakan praktik coaching untuk melengkapi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Bersama saya didampingi oleh saya Fitria Rizka Putri, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Dan rekan saya Mariani, CGP Angkatan 8 dari SMA Swasta Uswatun Hasanah, Kabupaten Aceh Utara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Mariani. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Mariani gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya baik juga Bu Rizka. Baik Bu, jadi pada hari ini Bu Rizka akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Saya akan melakukan coaching dengan Pak Deli Bu. Oh ya, jadi begini Bu Rizka ya, sebagai tahap awal sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang akan saya diskusikan tentang rubrik penilaian. Dan ada Baik, juga Bu. beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan dengan Bu Rizka. Boleh Bu. Ya. Jadi yang pertama, nanti saya akan mengamati dalam proses coaching ini, apakah proses coaching yang Bu Rizka lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot dan mengajukan pertanyaan untuk mengembangkan potensi dari coachnya. Kemudian Bu Rizka juga jangan lupa bahwa proses coaching juga harus sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, insya Allah Bu. Kemudian ada beberapa hal juga yang ingin saya tanyakan, boleh Bu Rizka? Boleh Bu. Silahkan Yang pertama, ingin Ibu Rizka kembangkan dalam proses coaching ini. Ada 3 kompetensi coaching yang akan saya kembangkan, yaitu saya akan hadir dengan penuh, dan saya akan mendengarkan dengan aktif, dan saya akan menanyakan pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, Bu. Jadi di sini ada 3 kompetensi coaching yang ingin Bu kembangkan. Yang pertama, present atau kehadiran penuh, kemudian menanyakan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Jadi dari ketiga itu kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu kemampuan bertanya pertanyaan berbobot, Bu. Oh, begitu ya. Baik, selanjutnya indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang ingin Ibu kembangkan di sini? Indikator ketercapaian yang akan saya kembangkan yaitu bila sang coach mampu menyelesaikan masalahnya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan, yang saya dengarkan dengan kehadiran penuh dan saya dengarkan dengan baik, Bu. Oh, begitu. Baik, Bu Rizka, cukup sekian ya. Jadi Bu Rizka silahkan melakukan proses coaching dengan rekan Ibu. Waktu dan tempat silahkan Ibu. Baik Bu, terima kasih Bu Mariani. Sama. Pak Del, ya. Pak Del, Assalamualaikum Pak Del. Waalaikumsalam Bu Rizka. Gini Pak Del, saya dengar kemarin kan Bapak janjian mau jumpa sama saya Pak. Katanya ada sesuatu yang mau Bapak utarakan gitu Pak, mau Bapak sharing. Kira-kira apa itu Pak? Iya benar Bu. Sebelumnya apa kabar Ibu hari ini? Saya lihat ceria Oh sekali ya, hari ini. Alhamdulillah saya baik Pak. Dan saya sangat bersyukur Bapak mau memilih saya mendengarkan sharing dari Bapak. Kira-kira kabar Bapak bagaimana dan apa yang akan Bapak coba harapkan dari perbincangan kita kali ini, Pak? Ya, baik Bu. Jadi sebenarnya
hal ini sudah saya rencanakan itu beberapa waktu lalu, Bu ya. Jadi saya pikir-pikir pada siapa saya coba sharing tentang permasalahan yang sedang saya alami saat ini. Jadi begini, Bu. Jadi di sekolah saya itu, saya kan untuk tahun ajaran 2023-2024 ini mengajar di kelas 7, Bu. Jadi dari Oh, kelas kelas 71 sampai dengan 74. Jadi 4 kelas. Saya 24 jam itu per minggu, Bu. Jadi di salah satu kelas yang saya mengajar itu tepatnya di kelas 73, itu ada siswa kami itu namanya Amsal. Jadi si Amsal ini dia melakukan perbuatan bullying, Bu. Bullying, bullying. iya bullying yang mengakibatkan kawan satu kelasnya yaitu si Amir itu eh, mengeluarkan darah karena si Amsal ini menggunakan kekerasan fisik. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi sekitar 4 hari yang lalu, berarti hari ini hari Sabtu, Bu ya, Sabtu, Iya. Jumat, Kamis, Rabu, sekitar Selasa, Bu. Oh, Selasa, hari Selasa, Pak ya? Ya. Selasa, ya Selasa. Jadi di kelas si Amsal ini dan si Amir juga, mereka satu kelas. Jadi mereka saling bully membuli. Jadi mereka menyebutkan nama orang tua mereka. Jadi si Amir pertama sebenarnya itu berawal dari si Amsal. Si Amsal mengata-ngatai untuk orang tua si Amir seperti itu. Jadi si Amir dia membalas dengan perkataan juga seperti itu, membalas menyebutkan nama orang tua si Amsal. Namun Saling bully, Pak ya? ya saling bully. Jadi karena si Amsal ini tidak terima atas apa yang dilakukan oleh si Amir, maka dia mengambil vas bunga yang ada di meja guru itu, dia melempar ke arah si Amir. Nah, jadi entah itu sengaja, entah itu memang tidak sengaja, kenalah kepala bagian kanan si Amir, pipinya sebelah kanan. Oh, di pipinya. Iya, Berdarah, Pak? iya berdarah, hingga berdarah, dibawalah ke puskesmas. Jadi harus dijahit itu 3 kali jahitan. Kemudian ketika hal ini saya ketahui, maka saya berpikir bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Saya berpikir juga ketika saya coba untuk menyelesaikan di sekolah, nanti orang tua si Amir ini merasa tidak terima atas kejadian yang menimpa anaknya. Jadi orang tua si Amir ini datang ke sekolah, apa yang terjadi? Ketika kami jelaskan, ternyata orang tua si Amir ini tidak terima atas perlakuan seperti itu. Jadi orang tua si Amir minta pertanggungjawaban dari kami, pihak sekolah. Jadi dari pihak pimpinan sekolah, dari Bapak Kepala Sekolah, jadi hal ini itu harus saya yang menyelesaikan selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Jadi saya berpikir bagaimana saya itu menyelesaikan permasalahan ini. Yang sudah saya coba pikirkan, itu saya akan memanggil orang tua si Amsal. Saya akan memanggil orang tua si Amsal. Sebelum saya mempertemukan dengan orang tua si Amir, saya akan berbicara dulu dengan orang tua si Amsal tentang kejadian tersebut. Seperti itu. Oh, gitu, Pak. Iya, Maaf, itu. Pak. Itu kejadiannya pada saat jam pelajaran Bapak atau gimana, Pak? Ya, sebenarnya kejadian ini bukan pada saat jam saya mengajar. Pas hari kejadian itu, saya itu mengajar di kelas 71. Sedangkan si Amsal Ya. dan Amir ini kelas 73, seperti itu. Jadi selesai jam pelajaran, jam istirahat. Itu Oh, kejadiannya jam ya istirahat, Pak ya? di jam istirahat. Jadi mereka setelah jajan ke kantin, mereka masuk lagi ke ruangan. Nah, jadi hingga terjadilah permasalahan ini seperti itu, Bu.
Jadi menurut Bapak, kasus Amsal melempar pot bunga kepada Amir, Pak ya, Iya, itu kira-kira kalau kita rentangkan dari poin 1 sampai 10, tindakannya itu bagaimana, Pak? iya, Apa berada di poin berapa dia? iya. Sebenarnya ini berpengaruh terhadap penilaian sikap dia ya. Ya, Ya, betul. berpengaruh terhadap penilaian sikap dia, tentang etika dia, sopan santun dia, cara dia bersosialisasi dengan teman-teman dia, baik teman sekelasnya, teman seangkatannya, atau kakak-kakak kelasnya, atau dengan lingkungan sekolah dia. Jadi kalau menurut saya itu etika yang dimiliki oleh si Amsal ini itu sangat bobrok. Jadi saya dapat memberikan dia nilai itu 5, Bu. 5. 5, Pak ya. Ya, 5. Seperti itu. Kira-kira idealnya seseorang Amsal itu ketika misalnya sudah dibully, misalnya seperti itu, sebaiknya dia biasanya berada di rentang berapa, Pak? Maksudnya begini, dia ini kan karena kekerasan yang dilakukan terhadap temannya itu Bapak memberikan poin 5 kan, Pak? Iya. Sebaiknya idealnya yaitu dengan tingkah laku itu sebaiknya dia kira-kira bisa berada di poin berapa, Pak? Ya. Oh, maksud Ibu gini. Jadi nanti ketika saya selaku guru dia atau yang bertanggung Ya, jawab atas atas perilaku yang dia lakukan itu, saya itu memiliki keyakinan berapa ketika dia itu sudah dapat kami perbaiki tentang etika ya. dia berapa. Kira-kira misalnya setelah si Amsal itu berubah, kira-kira kemampuan dia mencapai nilai berapa gitu, Pak? Gini. Jadi sebelum ke arah tentang penilaian itu, jadi saya juga harus melakukan beberapa proses dulu untuk perubahan sikap dari nilai rentang 5 tadi ke arah yang lebih baik lagi. Jadi kalau menurut keyakinan saya berani memberikan dia nilai itu atau idealnya nanti 8 atau 9. 9 lah. 9 saya berani untuk memberikan. Tapi itu butuh proses. Jadi butuh Ya. proses selama 1 tahun ajaran lebih kurang. Selama dia kelas 7 ini, saya dan rekan-rekan sejawat, bahkan bukan hanya rekan sejawatnya saja, saya juga akan mencoba itu bekerja sama dengan orang tua si Amsal ini. Seperti itu. Bagaimana si anak ini tidak lagi berperilaku seperti itu. Jadi dia jangan mudah Emosi, Pak ya? Tidak. jangan mudah emosi, temperamennya itu harus sanggup dia tahan Ya, seperti itu. terkontrol ya. Iya, harus sanggup dia kontrol seperti itu. Jadi mungkin dalam 1 tahun ini angka 9 insya Allah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan itu akan kita dapatkan seperti itu, Bu. Oh. Eh, jadi kira-kira langkah awal apa yang akan Bapak lakukan agar si Amsal terjadi perubahan sikap, Pak? Ya, jadi langkah pertama yang akan saya coba jalankan itu yang pertama dulu saya akan berbicara empat mata dulu dengan si Amsal. Kemudian saya akan berbicara empat mata dengan si Amir, menggali keterangan seperti itu dari mereka. Ya. Kemudian saya juga akan mencoba menggali keterangan dari kawan-kawannya yang di kelas 73 itu. Sudah. Kemudian juga Ya. saya akan mencoba mencari informasi kepada rekan-rekan guru yang mengajar di kelas si Amsal ini, di kelas 73 ini. Oh. Ya, saya akan mencari informasi seperti itu. Kemudian setelah hal ini, informasi ini valid, maka saya akan coba menjumpai orang tua si Amsal dan orang tua si Amir seperti itu, Bu. Tapi karena si Amir di sini korban, saya lebih cenderung untuk mendatangi orang tua si Amsal seperti itu, Bu. Jadi saya berencana akan menggali informasi juga dari orang tua si Amsal ini, mengapa si anak ini temperamennya itu
itu terlalu tinggi. Dia tidak sanggup dia mengontrol emosi. Jadi ketika ada hal-hal yang kurang tepat, kurang pas di pikiran dia, dia akan langsung emosi. Sebenarnya ini akan sangat buruk bagi eh, perkembangan dia untuk masa yang akan datang. Seperti itu, Bu. Betul, Pak. Iya. Saya sepakat juga dengan Bapak. Tapi tadi ada 2 kasus yang saya tangkap, yaitu kasus kekerasan dari Amsal kepada Amir dan kasus bullying, Pak. Iya. Kira-kira bagaimana langkah Bapak? Itu sepertinya bullying yang terjadi itu mungkin bukan cuma yang karena ini terblow up karena Amsal memukul Amir, mungkin sebelumnya mereka sudah sering melakukan bullying seperti itu. Kira-kira apa langkah Bapak yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi terjadinya bullying di sekitar pelajar di tempat Bapak? Iya. Jadi perlu Ibu ketahui juga sedikit sebenarnya tentang sosialisasi ya. Sosialisasi mungkin bukan dalam bentuk seminar. Setiap saya masuk ke kelas mereka, baik itu di kelas 71, 72, 73, 74 dan seterusnya, bahkan bukan di kelas itu saja. Semua siswa yang berada di SMP Negeri 1 Matangkuli itu ketika saya memiliki kesempatan untuk berbicara, maka saya akan mencoba untuk menyampaikan tentang itu. Baik Bu, sedikit Bu. Kita Ya, Pak. ada waktu ini 9 menit lagi Bu. Ya Bu, Iya, kita ada waktu 9 menit lagi Bu. Karena saya iya, ada ya, kegiatan makasih nanti Bu. Pak. Iya. Oh iya, ya, ya Pak. Pak, jadi eh, kira-kira kapan langkah penyelesaian dari kasus Iya. Amsal dan Amir ini akan Bapak segera lakukan, Pak? Jadi saya berencana itu minggu pertama itu sekitar tanggal-tanggal 5 nanti saya akan coba untuk menjalankan apa yang saya sampaikan barusan Bu. Semoga hal ini akan berjalan dengan lancar dan sukses. Namun jika memang masih terdapat kendala, saya akan coba berusaha di mana kendala-kendala itu akan saya coba untuk perbaiki. Seperti itu Bu. Oh, baik sekali Pak langkah yang Bapak lakukan. Karena Bapak sudah mau meninggalkan tempat, Ya. Pak, kira-kira apa manfaat dari kita berdialog hari ini, Pak? Ya, Dalam sharing masalah Amsal dan Amir tadi, Pak? ya. Jadi manfaat yang saya dapatkan ini yang sebelumnya saya buntu. Bagaimana cara saya menyelesaikan permasalahan ini dengan adanya sharing kita hari ini atau dengan bahasa lainnya itu coaching. Saya mendapatkan bagaimana langkah-langkah dan arah saya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ya, banyak Pak terima kasih. Del. Pak Del, nanti perkembangan mereka berdua nanti infokan Pak ya. Saya penasaran Oke Bu, sekali oke. bagaimana Ya, ya, kasus Amsal dan Amir. ya, baik Bu, baik. Makasih Pak Del. Oke Bu, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi Assalamualaikum. Pak Del. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. oke. Silakan Ibu Mariani. Oke, baik Bu Rizka. Jadi Ya, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Pak Deli ya. ya Nah, Pak. saya ingin menanyakan nih, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian perkembangan? Alhamdulillah, saya sudah melakukan teknik coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, saya sudah mengidentifikasi masalah, saya sudah menanyakan rencana aksi, dan saya sudah menanyakan tanggung jawab dari coaching tersebut, Bu. Oh, begitu. Baik, Bu Rizka. Jadi ada beberapa catatan ya dari hasil observasi saya Ya, ini. saya sangat penasaran akan Iya, hasil benar. observasi dari Bu Mariani. Jadi di sini saya ada mencatat bahwa Ibu memang sudah melakukan proses coaching yang sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, selanjutnya ada rencana aksi dan tanggung jawab dari coaching itu. Ibu juga sudah memberikan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat
memaksimalkan potensi si coach sehingga coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah, kemudian proses coaching yang Ibu lakukan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu, Bu, dari saya ya. Alhamdulillah, Bu ya. Ibu sudah fokus juga dengan yang ingin dikembangkan. Kemudian juga bebas dari dari penilaian dan asumsi. Begitu, Bu. Nah, baik. Selanjutnya, apa nih yang ingin Ibu Rizka kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching? Ini ingin kembangkan lebih dari coaching tadi, Bu. Saya ingin mengembangkan, memahami dan mengembangkan lagi alur tirta agar di coaching-coaching selanjutnya saya lebih terbiasa menggunakan penyelesaian masalah dengan alur tirta, Bu. Jadi dengan semakin sering saya melakukan pendalaman dengan alur tirta, saya berharap penyelesaian masalah di sekolah atau rekan-rekan sejawat saya yang guru dapat saya selesaikan tidak hanya permasalahan guru, tapi juga permasalahan peserta didik saya, Bu. Oh, begitu, Bu ya. Baik, saya rasa sudah cukup, Bu Rizka ya, untuk observasi ini. Baik, sekian. Pasca observasi, ya. Bu ya. Oh iya, pasca observasi. Ya, baik, Bu Rizka. Kayaknya sekian dari saya, Bu ya. Ya, terima kasih banyak, Bu Mar, atas observasi hari ini. Iya, sama-sama, Bu Rizka. Ya. Cukup sekian ya. Oke, baik, Bu Rizka. Saya akhiri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Del. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Del. Waalaikumsalam. Ya. Pak Del, saya hari ini sebagai observer pada praktik coaching Bapak yang akan Bapak lakukan terhadap coaching, dan ini adalah pra-observasi saya terhadap Bapak. Baik, Bu. Sebelumnya, saya menginformasikan bahwa selama coaching, saya akan menilai Bapak sebagai coach dan coach Bapak, siapa namanya, Pak? Bu Mariani. Ya, juga saya akan menilai coach Bapak, Bu Mariani, dan penilaian ini sesuai dengan rubrik penilaian percakapan coaching yang sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap, Pak? Siap, insyaallah. Sebelumnya, alhamdulillah. Sebelumnya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya, silakan. Menurut Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam melakukan praktek coaching nanti, Pak? Ya, jadi yang akan saya kembangkan itu yang pertama itu kehadiran penuh ya atau present. Kemudian saya itu akan mendengarkan aktif, Bu, ketika coaching menyampaikan tentang apa yang disampaikannya, permasalahan yang disampaikannya akan saya dengar secara aktif seperti itu. Kemudian saya juga akan mencoba untuk mengajukan pertanyaan berbobot dari apa yang disampaikan oleh coach saya nanti, Bu. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 hal itu. Ya. Dari 3 kompetensi yang akan Bapak kembangkan nanti pada praktik coaching, manakah kompetensi paling spesifik yang akan Bapak kembangkan dalam praktik coaching nanti, Pak? Oh iya. Jadi kompetensi yang akan saya coba untuk kembangkan secara spesifik, Bu, itu mendengarkan secara aktif, dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu, Bu. Oh, begitu, Pak. Iya. Pertanyaan terakhir sebelum saya menutup kegiatan pra-observasi kita,
Ya, baik Bu. Menurut Bapak, bagaimana indikator keberhasilan dari praktik coaching yang akan Bapak lakukan nanti? Jadi indikator yang akan saya inginkan, indikator yang saya inginkan itu, jadi si coach ini menerapkan sesuai dengan alur tirta, Ibu. Tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Jadi seputar tentang tirta itu nanti akan saya ajukan pertanyaan kepada coach saya, Ibu. Demikian. Oh, seperti itu Pak ya. Tujuannya supaya permasalahan si koci dapat terselesaikan Pak ya. Iya, benar Ibu. Ya. Dengan berakhirnya pertanyaan tersebut, maka berakhirlah diskusi pro-observasi kita Pak. Baik, Bapak Bu. silahkan melanjutkan Ya. kegiatan praktik coachingnya. Saya akan terus melakukan observasi terhadap kegiatan praktik coaching Bapak. Dan selanjutnya saya akan berjumpa kembali dengan Bapak pada tahapan pasca observasi nanti, Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum, Bu Mariani. Apa kabar? Waalaikumsalam Pak Adel. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja hari ini Pak. Iya. Bagaimana suasana hatinya hari ini, Bu Mar? Suasana hati saya masih kurang apa Pak Del, ya masih ada rasa gelisah juga, soalnya ada yang ingin saya sampaikan sama Pak Del juga. Baik Bu, sebelum Ini apa nih kabar Pak Del? Ya Bu. Sebelumnya kabar Pak Del gimana, sehat? Oh iya, alhamdulillah kabar saya baik. Jadi suasana ini hujan, jadi lumayan dingin ini Bu. Barusan itu hujan lebat di sini di wilayah kami Mantangkunik. Iya, hujan lebat. Baik Bu, jadi kemarin Ibu ada ngirim pesan WhatsApp pada saya, Ibu mau sharing tentang permasalahan yang sedang Ibu alami sekarang. Jadi apa tujuan Iya, Ibu? benar sekali, Pak. Apa tujuan Ibu untuk sharing permasalahan ini Bu ke saya? Jadi saya ingin agar di sekolah saya itu bisa melakukan perubahan, atau guru-guru di sekolah saya itu bisa melakukan perubahan dalam proses pembelajaran atau dalam penyampaian materi kepada siswa, Pak. Karena saya lihat gini, Pak, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu masih konvensional atau masih menggunakan metode ceramah atau mencatat seperti itu, Pak. Jadi saya lihat siswanya juga kurang aktif dalam proses pembelajaran, sehingga mereka cenderung bosan saat proses pembelajaran. Begitu, Pak. Jadi kalau seperti itu tujuan Ibu, jadi Ibu sekarang mau dong menceritakan kepada saya bagaimana kejadiannya, di mana, kapan, siapa yang terlibat dalam permasalahan ini, dan mengapa hal ini terjadi. Mungkin Ibu dapat menyampaikan kepada saya. Silakan Ibu. Baik, Pak. Ini Pak Del ya. Jadi di sekolah saya di SMA Uswatun Hasanah ya. Iya. Masih banyak saya lihat guru-guru yang masih melakukan proses pembelajaran yang kurang bervariatif. Maksudnya di sini pembelajaran yang dilakukan itu kurang berpihak pada murid, sehingga murid cenderung itu bosan dan kurang aktif dalam proses pembelajaran. Iya. Guru di sekolah saya itu kurang memanfaatkan metode atau media pembelajaran, sehingga pembelajarannya itu masih konvensional. Iya, Bu. Kemudian pembelajaran yang dilakukan itu, ini maaf Pak ya, masih menggunakan metode ceramah atau ada istilahnya mencatat, ada istilahnya CBSA Pak. Catat,
buku sampai habis begitu Pak ya. Oh, Bahkan begitu Bu ya. iya, saya pernah sehingga minat murid itu kurang dalam proses pembelajaran. Saya pernah melakukan dengan saya tanya kenapa kok males sekali belajar? Saya bilang ada siswa yang banyak di luar, apalagi anak siswa ya, cowok-cowok Iya. atau laki-laki. Kok banyak yang di luar? Siapa guru di dalam? Tapi dia bilang, malas Bu masuk, catat terus katanya. Seperti itu Pak. Makanya saya bilang begini, apa yang bisa saya lakukan ya supaya minat belajar siswa itu lebih meningkat dan juga guru bisa melakukan proses pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya seperti Iya. memanfaatkan metode atau model pembelajaran selain ceramah atau mencatat seperti itu, Pak. Iya. Baik Bu. Jadi itu ternyata permasalahan yang terjadi eh, pada Ibu saat ini. Jadi saya ingin bertanya juga. Jadi dari permasalahan ini untuk saat ini ketika belum ada proses Ibu untuk melakukan perubahan. Kira-kira berapa skala nilai dari rentang 1 sampai 10 yang dapat Ibu berikan atas permasalahan ini, Bu? Oh, kalau kita bilang masalah nilai ini, Pak ya, karena Iya. saya lihat memang sebagian besar itu guru-guru masih melakukan pembelajaran yang konvensional atau metode ceramah atau mencatat. Itu saya lihat nilainya memang 5 lah, Pak ya. 5 5 ya. nilainya. Baik. Kemudian setelah Ibu mencoba ya, Bu Mar mencoba nanti untuk memperbaiki metode atau model pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru guru senior ya di sini ya. Guru senior Ya. itu ketika Ibu akan melakukan perubahan itu. Kira-kira berapa rentang nilai yang berani Ibu berikan dari skala 1 sampai 10? Saya kalau untuk setelah melakukan perubahan, saya sih berharapnya sih sempurna, Pak. Tapi setidaknya saya coba sampai 8 dulu lah, Pak ya. Harapan saya itu sampai bisa meningkat ke 8 setidaknya. Jadi Ya, walaupun nggak sepenuhnya guru melakukan perubahan, setidaknya meminimalisir lah. Istilahnya seperti itu, Pak ya. ya. Kira-kira berapa lama, Bu, waktu yang Ibu perlukan menurut perakiraan Ibu? Berapa waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan perubahan ini dari angka 5 ke angka 8 ini, Bu? Kalau masalah waktu, untuk lebih tepatnya saya belum bisa memastikan. Iya. Tapi kayaknya memang butuh waktu yang relatif lama untuk melakukan perubahan yang terjadi di sekolah saya, Pak. Jadi saya rasa pelan-pelan tapi yang pasti akan saya lakukan insya Allah, Pak. Jadi Ya. saya rasa dari kurun waktu seminggu, 2 minggu lah, begitu Pak ya, untuk memberikan pemahaman kepada guru-guru di sekolah saya, seperti itu, Pak. Jadi mengapa Ibu yakin jika permasalahan ini akan Ibu coba perbaiki, hal ini akan berubah, Bu? Mengapa Ibu yakin? Bisa Ibu sampaikan kepada saya, Bu? Begini Pak, saya yakin karena eh, saya akan melakukan beberapa hal yang bisa membuat pemahaman guru-guru di sekolah saya itu juga bisa berubah. Iya. Jadi dengan adanya pemberian pemahaman apa manfaat dari proses pembelajaran yang lebih bervariatif dengan memanfaatkan media dan metode, mereka insya Allah akan lebih memahami. Oh ini, jadi siswanya itu lebih aktif, bukan pasif lagi. Jadi pembelajaran yang dilakukan itu bisa berpihak pada murid, begitu Pak. Ya, kira-kira bagaimana cara Ibu menyelesaikan permasalahan ini menurut Ibu? Siapa saja yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin bisa Ibu sampaikan, Bu? Baik Pak. Jadi yang bisa saya lakukan ini Pak ya, mungkin langkah awal bagi saya yaitu eh, memberikan praktik baik atau memberikan contoh praktik baik tentang pembelajaran yang lebih bervariatif
Misalnya bisa memanfaatkan media atau memanfaatkan teknologi. Apalagi zaman sekarang ini teknologi sudah semakin canggih. Kalau kita bilang HP juga bisa kita manfaatkan untuk proses pembelajaran supaya pembelajaran bagi siswa itu tidak membosankan. Jadi praktik baik yang saya lakukan itu sehingga dapat menimbulkan motivasi intrinsik kepada guru-guru bahwa apa manfaat dari proses pembelajaran yang lebih variatif itu lebih bertujuan berpihak pada murid dan murid ini lebih aktif. Kemudian Pak, yang dapat membantu saya dalam praktik baik ini itu adalah rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya akan mencoba berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah saya untuk membantu saya. Dan kemudian saya juga akan berkoordinasi atau berbicara dengan pihak kepala sekolah dan kurikulum untuk bisa memberikan penyebaran pemahaman kepada guru-guru di sekolah saya tentang manfaat dari proses pembelajaran yang lebih bervariatif. Begitu, Pak. Oke, kemudian, jadi kapan Bu kira-kira kepastian hal ini akan Ibu lakukan? Jadi tentang proses perubahan ini kapan waktunya akan Ibu laksanakan? Dalam waktu dekat itu kapan atau seperti apa? Baik, Pak. Jadi kalau saya lihat, saya memang termotivasi sekali untuk melakukan perubahan. Insya Allah mulai minggu ini, ya kalau besok saya libur Pak ya. Ya. Jadi mulai minggu ini, insya Allah akan segera saya lakukan perubahan. Jadi dengan pertama memberikan praktik baik, memberikan contoh, kemudian memberikan pemahaman. Apalagi kalau bisa, saya akan melakukan mentoring kepada guru-guru dengan bimbingan bagaimana cara supaya bisa melakukan proses pembelajaran lebih baik lagi agar proses pembelajaran itu lebih berpihak pada murid dan siswanya juga lebih aktif seperti itu, Pak. Iya, iya Ibu. Oke Bu, luar biasa yang apa Bu sampaikan ini. Ini terakhir Bu, karena saya juga ada kegiatan ini Bu, mohon maaf sebelumnya. Jadi yang terakhir, bagaimana tindak lanjut Ibu tentang hasil penyelesaian permasalahan ini, tindak lanjut Ibu. Maksud saya gini, jadi ketika hal ini kan belum tentu sukses sesuai dengan yang Ibu harapkan. Ketika itu tidak sukses atau tidak sempurna, bagaimana cara Ibu untuk menyikapinya? Baik Pak, terima kasih. Jadi tindak lanjut yang akan saya lakukan setelah saya berusaha melakukan proses memberikan contoh atau praktik baik, tindak lanjutnya saya akan melakukan refleksi juga Pak. Jadi saya juga akan melihat apa ini ada perubahan nih setelah saya lakukan pemberian contoh praktik baik, pemberian pemahaman kepada guru-guru. Saya juga akan melakukan refleksi dengan melihat ada nggak ya perubahan yang terjadi. Nah, kalau nggak ada, insya Allah saya akan melanjutkan ke langkah selanjutnya dengan memberikan mentoring atau bimbingan kepada guru-guru, misalnya seperti membuat pelatihan, meminta izin kepada kepala sekolah membuat pelatihan dalam suatu ruangan. Oh begini cara kita melakukan proses pembelajaran yang lebih bervariatif seperti itu Pak. Baik Bu, jadi hanya sampai di sini saja Bu. Waktu saya bersama Ibu. Terima kasih sudah berbagi. Terima kasih banyak Pak. Sebenarnya saya nih yang butuh sama Bapak ya Pak ya. Sama-sama Bu. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Assalamualaikum Pak Del. Waalaikumsalam Bu Rizka. Ya Pak Del, alhamdulillah praktik coaching terhadap Bu Mar yang Bapak lakukan saya pantau, sudah saya observasi, dan saya akan melakukan kegiatan pasca observasinya Pak. Iya silakan. Kira-kira saya ingin bertanya beberapa pertanyaan nih sama Bapak ya Pak. Iya boleh Bu.
selama Bapak melakukan praktik coaching tadi terhadap Bumar, kira-kira bagaimana pencapaian yang sudah Bapak lakukan terhadap praktik coaching terhadap Bumar terkait indikator ketercapaian yang Bapak harapkan, Pak? Ya, Sudah sejauh mana gitu capaian Bapak terhadap praktik coaching tadi gitu, Pak? ya. Jadi dari apa yang sudah saya lakukan dengan Bu Mariani tadi tentang proses coaching. Jadi apa yang sudah saya lakukan itu saya tetap menerapkan prinsip delta seperti itu. Kemudian saya bertanya tentang tujuan, kemudian dijawab oleh Bu Mariani, kemudian tentang identifikasi masalah. Bu Mariani juga menjawab apa-apa saja permasalahan yang dialami, kemudian rencana aksi. Jadi Bu Mariani ini akan melaksanakan rencana aksinya ini itu mulai minggu akan datang ini. Seperti itu, dengan durasi waktu yang sudah disampaikan. Jadi Bu Mariani mencoba untuk 2 minggu dulu dengan cara mungkin memberikan sosialisasi atau memberikan praktik-praktik baik seperti itu. Kemudian Bu Mariani juga melakukan ini dengan penuh tanggung jawab seperti itu, Bu Rizka. Wah, baik sekali, Pak. Dan saya juga mengungkapkan hal yang sudah saya observasi tadi, Pak ya. Saya lihat tampilan praktik coaching Bapak terhadap Bu Umar sebagai coach sudah sangat baik sekali. Sudah sesuai dengan alur tirta, Bapak sudah menanyakan tujuan dari praktik coaching tersebut, sudah memberikan pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah, sudah merumuskan rumusan aksi dari Bumar, dan sudah menanyakan tanggung jawab dari Bumar, dan sesuai sudah dengan alur tirta, dan sesuai dengan prinsip dari coaching itu sendiri, Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Alhamdulillah ya Pak Del. Terima kasih. Sebelum kita tutup nih Pak, kira-kira saya ada satu pertanyaan terakhir Pak. Kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bapak terus kembangkan setelah Bapak melakukan praktik coaching tadi Pak? Ya, jadi setelah saya melakukan praktik coaching tadi dengan Ibu Mariani, kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi yaitu tentang alur tirta ini, Bu. Jadi tujuannya ini itu memang harus lebih spesifik, lebih jelas. Kemudian identifikasi masalahnya, maunya identifikasi masalah itu harus runut. Dimulai dari ya kan harus runut, harus berurut. Benar, Pak. Kemudian rencana aksinya. Jadi ketika berurut atau runut, jadi enak nanti cara menyelesaikannya, cara mengeksekusinya itu akan lebih mudah lagi. Kemudian tentang rencana aksinya, sebutkan kapan, tanggal berapa, bulan berapa, untuk perubahan apa, ya seperti itu. Kemudian hal ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab seperti itu. Ya. Demikian, Bu. Ya, insya Allah Pak ya, dengan coaching-coaching selanjutnya Bapak bisa lebih mengeksplor diri lagi, mengembangkan diri menjadi lebih baik Pak ya. Ini pun sudah sangat baik Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Dari mulai dari pra observasi sampai pasca observasi, tampilan Bapak sangat baik sekali. Terima kasih Pak. Cukup sekian observasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mariani. Waalaikumsalam Pak Del. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak Del. Pak Del apa kabar? Saya juga alhamdulillah sehat juga. Jadi karena cuaca ini juga kan, ya mudah-mudahan tidak menyebabkan kita ini sakit
Tapi kalau memang udah sakit ya memang sudah waktunya. Seperti itu Bu ya. Jadi Ya. di sini kita akan melaksanakan coaching ya Bu, atau Ya, benar praktik sekali Pak coaching Dewa. yang kedua. Jadi sebelum pelaksanaan coaching itu, jadi di sini saya akan melakukan pra-observasi dulu. Saya selaku observer, Ibu sebagai coach nanti yang akan melaksanakan coaching dengan coach Ibu. Siapa Bu coachingnya Bu? Eh, coachingnya itu Bu Rizka. Bu Rizka, oke. Jadi eh, sebelum Ibu melaksanakan coaching, itu Ibu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach nanti. Jadi saya selaku observer itu akan menilai proses coaching itu, praktik yang kedua ini dengan menggunakan rubrik penilaian Bu ya. Rubrik penilaian yang sudah dipersiapkan seperti itu, sudah saya persiapkan. Jadi apapun nanti yang Ibu bicarakan dengan coach Ibu, itu akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian, kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu, yang pertama, itu kehadiran penuh atau present Bu ya. Kemudian mendengarkan secara aktif, selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu. Ya, Jadi, benar sekali Pak. yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Mariani, kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik kepada coaching nanti, ketika proses coaching nanti, Bu? Baik Pak. Jadi di sini yang ingin saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama ya Pak ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot. Iya, Namun benar. yang akan saya kembangkan secara spesifik itu tentang menanyakan pertanyaan berbobot, dan yang kedua itu mendengarkan dengan aktif. Seperti itu Pak. Oh, seperti itu, Bu ya. Mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, Bu ya. Ya, benar sekali Pak. Iya. Jadi, indikator apa saja yang Ibu ingin kembangkan, ingin Ibu laksanakan dalam proses coaching kali ini? Baik, Pak. Jadi untuk indikator yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu saya ingin bahwa coach saya mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kemudian dia juga mampu mengembangkan potensi dirinya seperti itu, Pak. Baik, baik. Jadi Ibu juga harus menerapkan prinsip dalam coaching ini harus sesuai dengan alur tirta, Bu ya. Baik, Pak. Yang pertama itu tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian yang ketiga itu rencana aksi, dan yang terakhir itu tanggung jawab. Seperti itu, Bu ya. Ibu Mariani masih di seberang, Ibu? Masih dapat mendengar suara saya, Ibu? Ibu Mariani masih bisa mendengar suara saya? Baik, kita tunggu Ibu Mariani. Respon Ibu Mariani. Masih dapat mendengar suara saya, Ibu Fitriani? Maaf, Ibu Mariani, maksud saya. Oke, kita tunggu Ibu Mariani, mungkin terkendala jaringan. Ya, kita tunggu.
Ini faktor jaringan mungkin ya. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar. Kita menunggu Ibu Mariani selaku coach yang akan melaksanakan coaching sebentar lagi dengan Ibu Fitria Rizka Putri. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, jadi di daerah kami ini, di wilayah Aceh Utara dan sekitarnya ini, itu dalam beberapa hari ini faktor jaringan itu terganggu karena cuaca yang memang sedang hujan ya, hujan lebat. Oke, Ibu Mariani sudah dapat bergabung bersama kita kembali. Kita tunggu. Jadi sudah beberapa hari ini cuaca di wilayah Aceh Utara dan sekitarnya itu hujan lebat. Bahkan untuk sebagian wilayah Aceh Utara di bagian tengah itu mengalami banjir seperti itu. Oke, Bu Mariani, ya silakan. Apakah dapat mendengar suara saya, Bu Mariani? Oke, ini faktor jaringan. Bu Mariani belum bergabung. Iya, ini sudah terlihat, Bu Mariani. Ada kendala apa, Bu Mariani? Bisa mendengar suara saya, Bu Mariani? Bisa, Pak. Atau tadi kenapa putus? Putus, faktor jaringan mungkin Ibu. Oke Bu, berarti kita sudah selesai Bu ya pra-observasinya. Jadi sekarang Ibu silahkan untuk melaksanakan praktik kedua coaching bersama Coach Ibu. Baik, saya tinggal dulu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam, Bu Mar. Bagaimana kabar Bu Rizka hari ini, sehat? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Tapi yang mengganggu pikiran ada aja dikit Bu. Makanya Iya, saya benar. mau bercakap-cakap atau mendiskusikan dengan Bu Mar. Oh, baik Bu. Jadi, apa nih yang ingin Bu Rizka bicarakan dengan saya pada hari ini? Gini Bu Mar, saya punya sesuatu yang mengganggu pikiran saya. Beberapa kali ini saya perhatikan ada siswa saya yang sekarang ini sangat aktif diikutkan dalam lomba, dalam segala sesuatu event di sekolah maupun di luar sekolah, dia selalu menjadi garda terdepan dalam mengikuti lomba tersebut. Tetapi belakangan ini saya lihat perilakunya itu agak sedikit aneh menurut saya karena dia jadi kurang bergaul sama teman-temannya. Sepertinya dia dengan kata lain agak sedikit meninggi Bu dengan prestasi-prestasi yang dia punya gitu Bu. Jadi ketika saya melihat dia, saya maksudnya kasihan Bu sama dia karena selain prestasi, seorang yang berprestasi juga harus punya akhlak dan etika yang baik kan Bu, baik kepada teman-teman dan juga guru-gurunya maupun ketika dia di luar gitu. Jadi harapan saya ketika saya berdialog atau berbincang dengan Bu Mar, saya ingin menemukan solusi bagaimana ya saya memperlakukan siswa saya tersebut, Bu. Oh, begitu Bu ya. Jadi tadi Bu Rizka bilang bahwa ada siswa yang berubah atau adanya perubahan sikap dan tingkah laku dia, begitu Bu ya. Ya. Baik. Jadi kira-kira nih Bu, menurut Ibu untuk perubahan dan sikap tingkah laku dia saat ini itu kira-kira tingkat berapa gitu Bu untuk sikap dia sekarang? Baik, Bu. Kebetulan namanya itu Rizky Silviani. Sebelum saya skalakan dia dalam posisi berapa, si Rizky Silviani ini dulu siswa saya, Bu. Maksudnya memang semua siswa saya, tapi kebetulan kelasnya itu di kelas 10-2, waktu dia kelas 10, itu saya wali kelasnya, Bu.
Dan memang saya yang mensupport dia dan memberi motivasi agar dia mengikuti berbagai lomba setelah saya melihat potensi dia mampu tampil di depan dan dia berpidato dengan sangat baik dan kemandiriannya itu sangat baik. Jadi saya memberikan motivasi agar dia mengikuti berbagai lomba baik di tingkat sekolah maupun di luar sekolah. Pada kelas 11 ini kebetulan saya bukan di kelas dia lagi. Saya sudah menjadi wali kelas di kelas yang berbeda, tapi saya masih tetap mengajar di kelasnya, mengajar matematika di kelasnya. Ini saya perhatikan agak kebelakangan ini dia sangat berubah gitu. Jadi istilahnya agak meninggi dan menyombongkan diri bahwa dia adalah siswa yang dipakai sekolah dalam segala suatu event lomba gitu. Jadi dari 1 sampai 10 mungkin saya bisa menilai dia 6, Bu. Oh, 6 ya. Sebenarnya dia ya sebenarnya baik, maksudnya baiknya itu apa? Mau belajar, mau tampil dan lain sebagainya, tapi dia kurang legowo, kurang akrab gitu sama teman-temannya. Kurang mau berbagi sharing ilmu untuk teman-temannya, dia hanya seakan oh saya ini sudah go internasional gitu, go di luar sekolah gitu, Bu. Begitu ya. Jadi Jadi berarti di ya, sini untuk tingkatan perubahan sikap dia itu maksudnya sudah meninggi atau bisa dibilang sombong gitu. Berarti ada di angka 6, Bu ya, ya. ya seperti itu, Di Bu angka Mar. 6. Ya, Baik, Bu Eh, Rizka. berada di angka 6 Jadi gitu, Bu. kira-kira nih Bu Rizka pengen melakukan perubahan untuk sikap dia itu pengennya berubah ke tingkat berapa? Dari 6 misalnya mau ke tingkat berapa gitu, Bu? Saya sebagai gurunya tentu sangat menginginkan dia berada di posisi yang ke-9. Ya, seperti ibarat padi, semakin berisi, semakin merunduk. Istilahnya ketika dia sudah berprestasi, saya inginnya dia itu sharing ilmu dan semakin banyak teman-temannya yang ikut jejaknya dia juga mungkin bahkan lebih. Dan dia mau sharing ilmu dan lain sebagainya, itu yang sangat saya harapkan. Dan saya yakin dengan berbagai pendekatan yang akan kita berikan, mungkin saat ini dia sedang hilaf, dia akan berubah menjadi lebih baik sesuai dengan harapan kita semua, Bu. Begitu, Bu Rizka ya. Ya. Jadi Bu Rizka pengen supaya dia berubah ke dalam tingkat yang lebih baik sesuai dengan yang Bu Rizka harapkan, yaitu tingkat 9. Kira-kira Ya. apa nih yang bisa Bu Rizka lakukan supaya bisa mencapai ke tingkat itu? Langkah awal mungkin yang akan saya lakukan, saya akan memanggil dia langsung, Bu. Sebelum hal ini saya ceritakan kepada Bu Mar, saya sudah kan dia sering mengikuti kegiatan OSIS gitu, Bu ya. Pada pembina OSIS sudah saya ungkapkan bahwa Sylvie itu sangat bagus, tampilannya bagus, dia mau diikutkan apa saja, mau menjadi MC, mau ikut menari, mau ikut lomba pidato, ikut berbagai event yang ada, tapi ada kekurangannya sedikit. Nah, maunya kita lebih baik gitu. Sudah saya konsultasikan juga sama pembina OSIS dan yang pertama langkah yang akan saya lakukan adalah memanggil dia sendiri, Bu. Mungkin dia kurang sadar bahwa tingkah lakunya itu ada terjadi perubahan. Jadi selain memanggilnya, saya juga akan memberikan motivasi berupa buku atau video-video kisah sukses orang-orang di luar sana. Karena perlu dia tahu bahwa seseorang yang sukses itu berasal dari attitude yang sangat baik. Orang yang sukses itu pasti orang yang memiliki attitude yang sangat baik. Orang yang semakin akrab, semakin ramah kepada siapapun, mau berbagi ilmu, itu insya Allah keberhasilannya akan lebih. Jadi saya memilih memanggil dia, Bu, dalam waktu dekat gitu. Oh, begitu Bu Rizka ya. Jadi langkah-langkah yang Bu Rizka ambil itu kira-kira kapan nih Bu Rizka akan memulainya seperti itu? Insya Allah, Bu, karena tadi pun rencana saya mau manggil langsung, Bu, karena tadi
ada kegiatan Ya. menanam pohon. Sepertinya dia hari ini tidak ke sekolah. Kesempatan saya memanggilnya, tapi saya udah ke kelasnya, dianya nggak ada. Jadi insya Allah saya akan panggil waktu dekat hari Senin ini, Bu. Tanggal ini Ya. tanggal 2, Bu ya. Tanggal 4 insya Allah, Bu. Oh, baik, Bu. Nah, berarti Bu Rizka nih akan memanggil dia hari Senin ini, Bu ya? Ya, Oke, baik. Bu Mar, Jadi, selain ya, saya memanggil dia juga, saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, karena ya. seperti tadi saya bilang, saya udah mengungkapkannya kepada pembina OSIS-nya, dan kepada guru-guru yang lain juga, supaya dia lebih tergerak gitu, Bu. Jadi ada kolaborasi kami, rekan sejawat, teman-teman guru yang masuk ke kelasnya, Bu. Juga wali kelasnya sekarang, Bu. Oh, begitu, Bu Rizka ya. Berarti selain memanggil, Bu Rizka juga akan melakukan kolaborasi dengan guru yang lain, gitu ya? Iya, Bu Mar. Oke, baik, Bu Rizka. Jadi, kita udah di ujung percakapan nih, Bu Rizka ya. Nah, kira-kira apa nih yang sudah Bu Rizka dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya merasa terbantu sekali, Bu Mar. Bu Mar mau mendengarkan curhatan saya yang menjadi kendala pikiran saya. Saya mendapatkan ide-ide bagaimana memperlakukan seorang anak yang sangat baik dan dengan prestasi yang sangat baik, tapi berubah menjadi lebih meninggi atau menjadi sombong dan kurang ramah dengan sekitarnya. Menjadi saya punya tahu langkah-langkah awal dan kapan saya akan melakukan hal tersebut, Bu. Oh, begitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Bu Mar. Alhamdulillah. Baik, Bu Rizka. Ini saya nunggu lagi nih, Bu Rizka. Sharingannya ya ke depan ya. Insya Allah, Hasilnya Bu. setelah Bu Rizka Semoga memanggil saya dia, kira-kira ya, apa nih perubahan yang terjadi pada diri si anak tersebut? Ya, Bu Rizka, ini ya, kita tunggu ya. insya Allah follow up-nya akan saya informasikan kepada Bu Mar, dan semoga dia ini menjadi seseorang, si Rizky Sylvia ini menjadi seseorang siswa yang berprestasi dan beretika tinggi, Bu. Amin, amin. Baik, Bu. Cukup sekian ya percakapan kita, Bu ya. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Saya pun ada Ya, keperluan sebenarnya. Terima kasih banyak, Bu ya, Maria, atas sama-sama, waktunya. Bu. Saya Jangan juga ada segan-segan keperluan lain. kalau ada masalah, saya hubungi Bu Mar, Bu ya, untuk Iya, berbincang-bincang boleh, seperti boleh, ini. boleh. Ya, Ya, terima kasih banyak, Bu Mar. ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, Ibu Mariani. Ya, Pak Jadi, Del. jadi selama proses Ibu melaksanakan coaching dengan Ibu Mariani barusan, saya sudah menyimak dari awal hingga berakhirnya barusan. Jadi, saya di sini akan melakukan yaitu kegiatan pasca observasi ya Bu, atas apa yang sudah Ibu Mariani laksanakan dengan Ibu Rizka barusan tentang praktik coaching. Jadi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Ibu. Itu yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan dalam coaching tersebut, Bu? Baik, Pak. Iya. Jadi tadi saya sudah melakukan proses coaching yang sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan selanjutnya yaitu menanyakan tanggung jawab dari coach saya. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya si coach saya ini bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Seperti itu, Pak. Oh iya, Bu. Baik, Bu. Luar biasa jawaban Ibu. Jadi, Bu Mariani, menurut saya selaku observer pada kegiatan coaching ini, jadi Bu Mariani dan Bu Rizka sudah
melakukan coaching berjalan dengan baik. Alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan Bu Mariani juga sudah berusaha semaksimal mungkin menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Rizka, sehingga Bu Rizka dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang beliau alami, ya. Jadi Ya. sudah sesuai dengan prinsip seorang coach seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir ini yang akan saya Ya, ajukan baik Pak. kepada Ibu, Bu Mariani. Sebelum kita tutup, Bu, ya, untuk Ya, silakan Pak. praktiknya kedua kita ini. Jadi kompetensi apa lagi yang ingin Bu Mariani kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan, Bu? Kompetensi apa Ya, lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya. berarti di sini ada kompetensi lagi yang ingin saya kembangkan lebih lagi Pak ya, yaitu tentang kehadiran penuh. Karena di sini Pak, Iya. kehadiran penuh itu sangat berpengaruh terhadap proses coaching yang kita lakukan. Iya, Bu, ya. Saya harus bisa berusaha menghilangkan suara-suara yang dapat mengganggu proses coaching, yang dapat menghilangkan fokus saya seperti itu, Pak. Misalnya dengan mencari tempat yang lebih nyaman tanpa adanya gangguan apapun. Jadi saya rasa kehadiran penuh itu sangat perlu sekali dalam proses coaching, Pak. Iya, luar biasa sekali, Bu, ya. Baik, Bu Mariani. Baik, Pak. Semoga ke depan kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Bu, ya. Kemudian Ya, insya Allah, Pak. untuk hari ini, proses coaching hari ini semoga bermanfaat untuk kita dan untuk rekan-rekan sejawat kita, Bu. Baik, Bu. Ya, baik, Demikian, Pak. ya, demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah praktik coaching kami dalam modul 2.3 untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Semangat. Semangat.